Alhamdulillah kita sudah sampai di kota Bandung yang sejuk. Kita ada rencana mau ngopi di teman-teman komunitas Mas Berto. Kita mau silaturahmi ke teman-teman masyarakat bertato karena di Bandung ini begitu banyak komunitas, kota yang majemuk. Kita mau coba datangi setiap komunitas. Yang pertama ini kita datangi masyarakat bertato. Nah, kita mau silaturahmi di sana, kita mau ngopi di sana. Ngobrol perkara iman. Bro. Assalamualaikum. Aduh, assalamualaikum. Oh, sorry. Waalaikumsalam. Aduh. Assalamualaikum. Aduh, sorry. Aduh, alhamdulillah. Langsung ke dalam aja. Oke, kita ketemu langsung. Orang-orang. Tell me when did we become so cold and empty inside? Lost the way long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, same round moon. Why don't we share the same? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita lagi di Ken Studio. Tadi kita jumpa sama Kang Ken, sama Iqbal juga di jalan. Sementara kita ngobrol nih sama akang kita yang tadi yang lagi galau. Masya Allah. Galau. Jadi usulnya Kang Ken tadi mendingan kita ngopi di studio aja kan? Betul sekali. Ya, kebetulan nih ada teman-teman nih, tattoo maker semua. Mudah-mudahan ngopi. Majelis Tato. Mudah-mudahan ngopi kita ini ada manfaat. Tadi Bang Emil mau nanya apa tadi yang belum selesai di jalan tadi? Ya, yang mau saya pertanyakan itu gimana ya? Saya dalam keadaan bertato begini, tapi saya mau melaksanakan sholatnya, ibadahnya kepada Allahnya, supaya hadir rasa Allah di hati saya ini gimana gitu, Dari itu yang saya masih pertanyakan ke diri saya. Iya. Apakah masih bisa? Benar sekali. Sebetulnya kalau saya pribadi, saya kalau ngelihat orang bertato sholat tuh saya malah takjub. Saya takjub lihat preman sholat, lihat anak metal sholat, lihat napang sholat, lihat tatoan sholat itu luar biasa. Yang saya heran tuh ngelihat orang kalau dia nggak punya tato tapi nggak sholat, itu aneh. Jadi sekarang yang lalu biar berlalu, jangan ditambah lagi. Ya. Kalau kayak Kang Ken, kayak Iqbal, kayak Kang Emil, teman-teman semua ya. Kalau disuruh hapus mungkin harus ganti kulit kali ya. Karena full semua, jadi gimana? Tapi sebaik-baik manusia itu sebetulnya orang yang bertaubat kan gitu. Jadi kalau banyak-banyak istighfar dan taubat itu sebetulnya bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, namun kecintaan Allah juga. Jadi orang-orang yang tadinya ahli maksiat mungkin dia dulu suka mabuk, suka judi, zina dan sebagainya, maksiat dibuat semua. Jadi orang-orang ini kalau dia taubat, seketika langsung jadi kekasih Allah. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Bukan sekedar suka, itu mencintai. Jadi Allah cinta. Jadi maka kita jangan pernah meremehkan para pendosa. Dan sebetulnya surga dan neraka itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang bertaubat atas dosa-dosanya, neraka untuk pendosa yang sombong dengan dosanya. Allah. Jadi jangan sampai nih. Karena kenapa salah satu mungkin dilarangnya ini kan bisa jadi asbab orang ujub, apalagi tatonya bagus, sombong dan sebagainya. Udah banyak-banyak istighfar saja. Ya Allah, dulu saya mungkin tidak tahu ya Allah. Mungkin berbagai macam alasan-alasan teman-teman ya kita kan hari-hari gaul ya. Sekarang yang mau kita tawarkan sekarang ini sebuah sarana yang paling ajib untuk menghilangkan kegalauan. Wah, ini luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk putus asa dari rahmat Allah. Allah tuh melihat hati. Yang Allah lihat. Ini sebetulnya jasad kan mau jadi bangkai, mau jadi kotoran semua. Nah, saya tidak bicara masalah halal haram di sini ya, karena ini wewenang ulama dan sebagainya, yang ahli fikih dan fikih ini pun berbeda-beda kefahaman orang. Nah, cuman kita sekarang mau bicara yang lebih sejuk, hikmah. Semua kita berhak untuk dekat dengan Allah, dan Allah itu sangat welcome, menunggu kita. Siapa aja bisa. Siapa aja bisa. Allah menunggu. Nah, nggak
ada halangan nih. Intinya siapapun orang yang pasti dia manusia, dia punya akal, Allah senantiasa menunggu. Menunggu apa? Menunggu kita untuk kembali kepada Allah. Jadi apalagi kalau Mas Berto, Mas, cuma masyarakat bertato, orang berzina, orang pemabuk segala macam pun, yang ahli maksiat pun, Allah senantiasa menunggu. Jadi pintu Allah ini selalu terbuka. Boleh nanti kita dengar testimoni teman kita Iqbal, sama-sama masyarakat bertato juga. Tapi sekarang dia sudah bisa menikmati gimana dekat dengan Allah, gimana bisa beribadah. Om Ken juga bisa cerita. Setelah mengalami overdosis di sini, Ken, overdosis, baru hidup kembali di situ. Merasakan paranoid yang amat sangat. Semua saya tidak percaya sama siapapun gitu. Gimana nih, Bal? Siap. Ceritanya kok sekarang udah berani, mungkin udah berani pakai gamis, udah berani menunjukkan keislaman. Ceritanya awalnya gimana? Semua manusia itu sangat berharap satu, hidayah Allah. Karena hidayah Allah itu hidayah itu adalah sesuatu yang sangat berharga dibanding dunia dan isinya. Buat saya pribadi, karena saya pribadi pun meminta apapun di dunia ini, isinya pun mungkin bisa, tapi meminta hidayah itu yang susah. Karena hidayah pun ibaratkan tidak hanya menunggu, tapi kita cari, kita kejar. Selama ini perjalanan hidup selalu merasanya nggak benar nih, Kak. Ya, ya. Kan? Ada yang kurang lah ya? Banyak banget. Yang sampai akhirnya saya ngerasa, wah ini kalau kayak begini caranya nggak akan ada puas-puasnya. Ya kan? Hidup nggak akan ada pernah puasnya. Akhir saya berusaha untuk mencari lagi apa inti dari hidup, ketenangan. Dan ternyata saya dapatkan itu ketika saya bersujud. Melakukan sholat, saya merasa kenapa tenang. Karena ternyata ketika kita sholat, sesungguhnya Allah lebih dekat dari keluarga. Jadi semua teman-teman yang mendengar ini, yang pertama nih, yang harus kita miliki niat. Semua niat kan? Betul. Kembali lagi. Kita punya cita-cita. Apa cita-citanya? Nanti mati masuk surga. Allah. Buat apa di dunia ini kaya raya punya semuanya, tapi nanti mati masuk neraka? Intinya di dunia ini mau jadi apa saja sebenarnya nggak ada masalah. Itu terserah Allah, mau dijadikan kaya, menjadikan miskin, sama Allah mau jadikan presiden, wakil presiden, mau jadikan menteri, mau jadikan artis terkenal, mau jadi seniman, mau jadi keset pun nggak ada masalah. Asal di surga, nanti di akhirat masuk surga. Allah. Jadi cita-citanya mesti gitu dulu. Nanti kalau cita-citanya sudah benar, nanti langkah awal ini akan menuntun langkah selanjutnya. Nah, tapi kalau cita-citanya salah, dulu kan kita waktu metal cita-cita pengen masuk neraka kan? Ya gitu. Saya ingat tuh dulu bikin kaos First and Hell. Pertama masuk neraka, dipikir neraka enak karena di sana ada banyak artis, banyak terkenal kan. Superstar, rockstar di sana semua kan. Ternyata itu panas, brother. Itu hot. Panas, Anda pikir dulu enak itu neraka. Keren gitu ya. Jadi sekarang ternyata ada suatu berita yang tidak mungkin diragukan, tidak mungkin salah. Karena berita ini keluar dari lisan manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Nanti di akhirat ada 2 tempat. Di dunia ada 2 jalan, di akhirat ada 2 tempat. Gitu. Pilihan. Kita mau hura-hura di dunia, nanti haru-haru di akhirat. Kita mau haru-haru di dunia, nanti hura-hura di akhirat. Nah, sekarang kita bukan mau ngajak haru-haru, kita mau mengajak hura-hura di dunia, hura-hura di akhirat. Siap semua insya Allah? Nah. Nanti kita lanjutkan nih, obrolan makin panas kayaknya nih. Nanti mungkin ada yang mau bertanya lagi insya Allah ya. Bukan gua panas ini. Kita ngopi lagi ya, insya Allah ya. Ya, kita ngopi, nanti kita lanjutkan insya Allah. Nah, beneran nih, ada nih. Kita sholat dulu yuk.
Nanti kita lanjut kopinya. Insyaallah ke masjid ya. Yuk, sama-sama yuk. Ayo. Ya, alhamdulillah. Kita baru beres sholat, lebih santai lagi kopinya nih. Kita mau dengar lebih jauh lagi nih pengalamannya Kang Ken mungkin atau Kang Iqbal atau yang lain-lain, ada pengalaman apa yang mau ditanya, yang mau kita share nih di ngopi nih, gimana nih? Oke. Setelah tadi Bro Iqbal mengatakan pengalamannya nggak jauh beda dengan Ken kali ya, karena kita sealam tato ya. Sama-sama. Ya, sama-sama tato satu kaum. Satu kaum. Cuman ini lebih istiqomah, kalau Ken kembang kempes. Kembang di sini. kempes. Nah, di sini mungkin yang lebih detailnya, mungkin ada bercerita yang lebih dalam buat Ken ya. Ini satu hal yang paling menakjubkan. Berusaha untuk mengenal Allahnya ataupun keagamanya yang dulu enggak. Mungkin awal ceritanya Ken dulu bisa dibilang haram jadah ya. Tapi haram jadah untuk mendekati sajadah di sini bahasa kasarnya. Mungkin Berat lah untuk dekat sejadah tuh berat. Betul. Adabnya yang kurang jauh dari adab yang normal gitu. Mungkin karena Ken ruang lingkupnya ditato di sini, mungkin kaumnya juga berpikir kan ya tato itu adalah sesuatu yang mesti rock and roll banget gitu. Padahal sebetulnya bukan itu yang Ken tahu untuk sementara ini ya rasain. Masuk ke kalangan narkoba, terus segala macam kemunafikan, semua segala macam apa yang didapat sama Ken waktu itu merasakan kebahagiaan hanya sesaat gitu. Tapi kecelakaan banyak buat Ken. Setelah mengalami overdosis di sini Ken, overdosis baru hidup kembali di situ, merasakan paranoid yang amat sangat. Semua saya tidak percaya sama siapapun gitu, ke orang tua sekalipun, terus ke siapapun. Yang itu mana kepercayaan saya yang mesti diambil. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman yang di sini mengajarkan aku sedikit demi sedikit apa artinya hidup pertama. Setelah itu ke Allahnya, setelah itu ke agamanya, bagaimana sholatnya. Sebetulnya waktu sholat itu saya hanya sebatas syarat aja lah biar masuk ke kaumnya. Tapi setelah lama-kelamaan karena belajar istiqomah waktu itu di kaumnya, aku merasakan kenyamanan. Intinya tato ini tidak menghalangi lah masuk masjid. Ya. Intinya waktu itu ya. Ya. Nah di situ aku dulu pernah mengalami itu. Tapi kadang-kadang semua segala macam mengatakan kamu bukan kaum saya istilahnya mah. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan, namun itu semua hanyalah satu ujian. Dulu pernah mengalami itu, tapi kadang-kadang semua segala macam mengatakan kamu bukan kaum saya istilahnya mah. Apa tato itu haram gini-gini, sementara ini saya udah setengah antara mau maju dengan mau mundur gimana gitu. Itu belum ada kefahaman ke Allahnya gitu. Tapi sementara ini setelah diterangin sama Bro Dery, sama Bro Sunu dan yang lain-lain, Bro Ray, bahwa Allah tidak melihat casingnya, tapi melihat yang penting itikat di situ. Insya Allah. Intinya tadi ya, Kang Ken nggak merasa terhalangi lah. Walaupun sebenarnya ada beberapa pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab menghalangi gitu ya. Itu banyak ada sekali. harapan gitu ya. Ya, banyak sekali. Mungkin saya sedikit cerita. Oke. Saya sedikit cerita. Kan Masya Allah saya sering silaturahmi ke studio kemana-mana ya. Dan pernah satu ketika Ken ini dia bilang mau tutup, mau berhenti. Semua. Ya, itu pernah. Nah, udah nggak nyaman, mau ke masjid aja ini semua. Ya. Cuman waktu itu saya melihat
Sebetulnya itu cuma emosional beliau sesaat saja. Jangan khawatir nanti dia berhenti terus balik lagi. Ya, betul. Terus saya bilang bahwasanya sebetulnya Islam itu mudah. Berarti kalau susah itu bukan Islam. Islam itu menyenangkan. Dan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan merampas kesenangan orang. Betul, betul. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti kesenangan orang itu dengan sesuatu yang lebih nikmat. Nah, jadi jangan sampai sementara amalan belum kuat, dakwahnya belum kuat, terus kesenangan hobi dunia udah dilepas, tiba-tiba blank kan? Ya, betul. Nah, jadi kita doakanlah mudah-mudahan nanti yang sekarang suka ngelukis di atas kulit, pelan-pelan nanti ngelukis di atas kanvas ya. Amin. Jadi kita kan udah dengar testimoni dari Kang Ken, dari Iqbal, dari Emil dan kawan-kawan semua ya. Ini buat kita semua ya. Buat pemirsa yang mendengar, yang menonton tayangan ini. Jadi kita ini jangan pernah membuat orang jadi berputus asa dari rahmat Allah. Kasih tahu mereka berjuta kesalahan yang kamu buat, Allah tetap setia menunggu. Allah menunggu kita pulang dan Allah selalu menunggu kita. Nah, jadi kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kata-kata yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita sehingga kalau orang melecehkan kita nggak tersinggung lagi. Ini kan kadang-kadang kita tersinggung tuh kenapa? Gara-gara ada ego dalam diri kita. Kita merasa baik, kita merasa kenapa sih orang itu gitu? Dia nggak tahu gua kali, kayak gitu. Jadi satu kata-kata ini diulangin ya. Saya ulang, mungkin pemirsa di rumah pun dengarkan ini mengulang. Sebaik-baik saya, ayo. Sebaik-baik saya, Lebih baik orang lain. lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Ya. Jadi mulai hari ini kita belajar menghinakan diri kita sehina-hinanya dalam pandangan Allah. Nanti Allah berjanji pasti akan muliakan kita semulia-mulia dalam pandangan manusia. Amin. Jadi mudah-mudahan sabar kita karena diejek orang, karena dihina orang itu menjadi asbab bergugurannya dosa-dosa. Amin. Dan ini mudah-mudahan nanti jadi tai lalatnya bidadari di surga. Amin insyaallah ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Brother semua, Bang, Ken, semua, Kita Kang harus Iqbal. pamit nih. Oke, teman-teman, kita pamit. Bang, Oke. Terima kasih udah mau ngopi sama kita ini. Terima kasih udah mau ngopi sama kita. Insyaallah lah. next Insyaallah. time kita lanjutkan lagi insyaallah Kang kita Ken. bikin ya. Ya, Bang. makasih banyak. Ya, Sebentar ada calling lagi ya. Terima kasih. makasih Alhamdulillah. banyak. Oke, maaf ya. Oke. Mudah-mudahan Saya kita jumpa lagi di ngopi selanjutnya. Amin. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor 'cause we couldn't stand the crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything. Jadi alhamdulillah pemirsa di rumah, kita tadi sudah bersilaturahmi kepada teman-teman komunitas Bertato, Mas Berto, masyarakat Bertato. Dan tadi banyak kita mendengarkan keluhan-keluhan dari teman-teman dan bertanya bagaimana caranya, begini mau hijrah kepada Allah Ta'ala, gimana caranya. Nah, kita di sini bukan mau mengkritik siapa-siapa, tidak. Karena di dalam agama ini saya dengar dari satu orang ulama, kita diharamkan untuk mengkritik, dilarang mengkritik, tapi wajib untuk memperbaiki. Nah, jadi mungkin salah satu solusinya bagi teman-teman seniman yang suka melukis di atas kulit, itu saya pikir lebih susah. Melukis di atas kulit itu susah dan nggak tahan lama, orangnya mati, karyanya hilang. Tapi melukis di atas kanvas, insya Allah kitanya mati, lukisannya masih ada. Kemudian bagi teman-teman yang ada ide nih, pengen bikin-bikin, saya usul jangan. Karena tadi teman-teman bercerita di studio tadi dikatakan, ini awalnya cuma sedikit. Bikin dulu sedikit, lama-lama tambah, akhir full. Ketagihan ya? Ketagihan, karena ini ada candunya. Nah, jadi sebelum memulai, lebih baik berpikir beribu-ribu kali untuk memulainya. Ya, pastinya setiap anak Adam melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah. Karena Allah SWT ini sangat mencintai orang yang bertobat. Subhanallah. Betul. Itu bertobat dan mensucikan diri. Jangan berputus asa dari rahmat Allah.
dan jangan lari dari rahmat Allah. Dan pemirsa, jangan karena dosa kita ini beda dengan orang lain, kita merasa diri kita ini lebih baik dari orang lain. Karena sombong ini sifatnya setan. Dan ini adalah pakaian Allah dan tidak boleh makhluk ini menggunakannya. Gitu. Jadi solusi bagi kita semua di sini dan yang berada di rumah, mari kita banyak-banyak istighfar setiap hari. Rasulullah SAW manusia maksum itu minimal beristighfar 70 kali setiap hari. Bagaimana dengan kita? Minimal 100 pagi, 100 sore kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedia semua insyaallah? Insyaallah, insyaallah. Kehidupan ini seperti air hujan yang basahi bumi, suburkan pepohonan, lalu dia kering dan jatuh berguguran, diterbangkan oleh angin. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Namun itu semua hanyalah satu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar. Kemuliaan satu orang manusia itu Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dalam ketaatan kepada Allah saja, hanya dalam ketakwaan saja. Apabila ada satu orang manusia yang merasa mulia dengan harta, dia adalah orang yang rusak imannya. Begitu juga apabila ada satu orang yang merasa hina dengan kemiskinan, dia pun orang yang rusak imannya. Siapa yang bertakwa, dia mulia dalam pandangan Allah. Siapa yang tidak bertakwa, dia hina. Kekayaan bukanlah kemuliaan, kemiskinan bukanlah kehinaan. Namun itu semua hanyalah suatu ujian. Siapa yang mampu bersyukur dan bersabar. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti bahagia, yang bersabar pasti berjaya. Yang bersyukur pasti mulia, yang bersabar pasti